Sebagai seorang pedagang sate keliling di kota kecil ini, saya telah menghadapi berbagai macam situasi aneh di jalanan yang sunyi pada larut malam. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan saya untuk pengalaman menyeramkan yang saya alami ketika saya menerima pesanan yang tampaknya datang dari dunia lain. Cerita ini dimulai pada malam yang gelap dan hening, ketika kabut tipis menyelimuti sudut-sudut kota, membuatnya terasa seperti labirin yang gelap dan mencekam. Sebagai seorang pedagang sate keliling, saya biasa bekerja hingga larut malam, menghidupkan tungku sate kecil di sepanjang trotoar yang sepi, menunggu pelanggan yang langka datang pada jam-jam terakhir. Pada malam itu, ketika kebanyakan orang telah meninggalkan jalan-jalan untuk tidur nyenyak, saya masih berada di sana, memasak sate dan memperhatikan sekeliling dengan kewaspadaan yang tinggi. Tidak ada yang biasa saya temui, kecuali deru angin yang meniup daun-daun kering dan langkah-langkah yang samar di kejauhan. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar di atas jalan setapak yang gelap, dan saya mengangkat kepala untuk melihat siapa yang datang. Namun, apa yang saya lihat membuat bulu kuduk saya merinding dan denyutan jantung saya berdetak lebih cepat. Di tengah kabut malam yang tebal, saya melihat sosok yang menjulang tinggi, berdiri di ujung jalan dengan langkah yang mantap. Tubuhnya terbungkus dalam jubah putih yang terangkat oleh angin malam, dan rambut panjangnya berkibar-kibar di udara seolah-olah diatur oleh kekuatan gaib. Saya merasa cemas dan tidak nyaman, namun saya tahu bahwa saya tidak bisa menghindar. Sebagai seorang pedagang sate yang harus mencari rezeki di malam hari, saya harus bersikap ramah dan menerima pesanan dari siapapun yang datang. Dengan hati-hati, saya menghampiri sosok itu dan bertanya apa yang bisa saya bantu. Suaranya terdengar lembut dan menenangkan, tetapi saya bisa merasakan getaran aneh yang menyelimuti udara di sekitarnya. "Wahai pedagang sate," ucapnya dengan suara halus yang terombang-ambing oleh angin malam. "Bisakah kamu membuatkan saya beberapa tusuk sate? Aku lapar dan butuh makanan." Meskipun merasa cemas, saya mencoba untuk tetap tenang dan profesional. Saya mengangguk dan mengajaknya untuk duduk di kursi lipat kecil yang saya sediakan di sebelah tungku sate. Saat saya memasak sate untuknya, saya mencoba untuk tidak memikirkan sosok yang aneh di sebelah saya. Tetapi setiap kali saya melihat ke arahnya, saya merasa seolah-olah sesuatu yang tidak wajar menyelinap di balik bayang-bayangnya yang gelap. Ketika sate selesai dimasak, saya menyerahkan piring kecil kepada sosok tersebut. Dia menerima dengan anggun dan mulai makan dengan rakus, seolah-olah belum makan selama berabad-abad. Saat dia makan, saya mencoba untuk menutup pikiran saya dari ketakutan dan rasa tidak nyaman yang melanda hati saya. Namun, saat dia menatap ke arah saya merasa matanya tidak seperti manusia biasa. Mereka terlihat kosong dan hampa, tanpa ekspresi atau emosi yang bisa saya kenali. Saat dia selesai makan, dia berdiri dengan anggun dan menyatakan terima kasih atas pelayanan saya. Namun, sebelum pergi, dia menoleh ke arah saya dan mengucapkan sesuatu yang membuat saya merinding hingga tulang belakang saya. "Terima kasih, pedagang sate," katanya dengan suara yang samar, "aku akan mengingatmu." Setelah itu, dia menghilang ke dalam kabut malam, meninggalkan saya sendirian di jalanan yang sunyi. Saya tidak bisa tidur malam itu, terus memikirkan pertemuan aneh dengan sosok yang tak dikenal. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Hari berikutnya, ketika saya membuka kios sate saya seperti biasa, saya melihat sesuatu yang membuat saya jatuh hampir pingsan. Di meja saya, tergeletak sejumlah uang yang jumlahnya tak terhitung. Mata saya melotot saat saya menghitungnya, tidak percaya dengan kekayaan yang tiba-tiba saya miliki. Saya tahu bahwa itu adalah hadiah dari sosok misterius yang saya temui semalam. Namun, kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan bagi saya. Setiap kali saya memandang uang itu, saya teringat akan sosok yang menyeramkan dan aneh yang memberikannya kepada saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan uang itu,
sesuatu yang jauh lebih gelap dan jahat dari yang saya bayangkan. Saat malam tiba, saya berusaha untuk menghindari jalanan yang gelap dan sunyi, tetapi sesuatu yang lebih kuat dari diri saya sendiri membuat saya kembali ke sana. Saya merasa tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat, oleh keinginan untuk menemukan kebenaran di balik pertemuan aneh itu. Dan ketika saya berjalan kembali ke jalanan yang gelap, saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya, sesuatu yang tidak bisa saya lihat tetapi saya bisa merasakan keberadaannya. Saya terus berjalan, semakin dalam kegelapan, hingga saya tiba di tempat pertemuan kami semalam. Dan di sana, di tengah-tengah kabut malam yang tebal, saya melihatnya. Sosok itu berdiri di ujung jalan seperti sebelumnya, dengan sorot mata kosong yang menembus jantung saya. Namun kali ini, saya bisa melihat kebenaran yang tersembunyi di balik kerudung putihnya. Dia bukanlah manusia biasa, dia adalah hantu. Sosok yang telah meninggalkan dunia ini tetapi masih terjebak di antara kehidupan dan kematian. Dan dia telah datang kepadaku untuk alasan yang tidak bisa saya mengerti. Saya sudah menunggu Anda, katanya dengan suara samar. Anda memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Saya tersentak kaget, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa yang bisa dia butuhkan dari seorang pedagang sate kecil seperti saya? Namun, sebelum saya bisa bertanya, dia melanjutkan, "Saya butuh Anda untuk membantu saya menyelesaikan urusan saya di dunia ini," katanya dengan suara yang bergetar. "Saya butuh Anda untuk membantu saya menemukan kebenaran di balik kematiannya." Saya terdiam, tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya merasa takut dan bingung, tetapi di sisi lain, saya juga merasa tertarik oleh kekuatan gaib yang menyelimuti dirinya. Dan akhirnya, saya mengangguk, setuju untuk membantu hantu wanita misterius ini menemukan kebenaran di balik kematian yang tragis itu. Sejak saat itu, saya telah terlibat dalam petualangan yang berbahaya dan menakutkan di dunia yang lebih gelap dari yang bisa saya bayangkan. Saya telah menyaksikan kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan saya telah berhadapan dengan kebenaran yang mengejutkan tentang alam setelah kematian. Namun, saya tidak menyesali keputusan saya untuk membantu hantu wanita itu. Meskipun dia mungkin bukan manusia biasa, dia memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk menyelesaikan urusannya yang membuatnya terjebak di dunia ini. Dan meskipun petualangan ini mungkin berbahaya, saya tahu bahwa saya harus menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Karena hanya dengan melanjutkan, saya akan menemukan jawaban yang saya cari dan mungkin, akhirnya, mendapatkan kedamaian bagi jiwa yang telah lama terpenjara dalam kegelapan.